Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Abidil Abidin, NPM 1913013431. Saya mahasiswa geografi dari Universitas Lampung akan membacakan buku tentang ekologi hewan. Ini adalah contoh buku ekologi hewan karangan Suroyo Sumatro. Bab 1. Konsep dasar ekologi hewan. Hewan sebagaimana makhluk hidup lainnya menempati lokasi bersama dengan makhluk hidup lainnya dan makhluk tak hidup yang bersama-sama membentuk lingkungan hewan. Antara makhluk hidup dan lingkungannya saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu sistem yang kompleks. Sistem yang terbentuk karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Sedangkan ilmu yang belajar ekosistem disebut ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah, dan logos yang berarti ilmu atau studi tentang sesuatu. Dengan demikian, ekologi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang hubungan makhluk hidup organisme dengan lingkungannya. Ekosistem sebagaimana disebutkan di depan merupakan sesuatu jejaring komunitas atau hubungan jejaring antar individu yang menyusun satu kesatuan yang terorganisasi. Komponen abiotik yaitu komponen ekosistem tersusun atas dua macam komponen, yaitu komponen makhluk hidup dan komponen makhluk tak hidup atau abiotik. Komponen abiotik terdiri dari komponen benda mati seperti batu, udara, sinar matahari, dan air, serta komponen fisik seperti gravitasi, suhu, curah hujan, dan salinitas. Ekosistem menyediakan berbagai sumber daya untuk kelangsungan hidup organisme di dalamnya yang biasanya dikenal juga sebagai biodiversitas atau keragaman hayati. Biodiversitas yaitu konsep tentang variabilitas makhluk hidup dari berbagai sumber, ekosistem darat, laut, danau, sungai, dan sebagainya, dengan tingkatan dari gen, spesies, dan ekosistem. Secara praktis, biodiversitas biasanya hanya diperuntukkan untuk keragaman spesies atau suatu konsep yang dikenal sebagai kekayaan spesies. Ekologi ialah subdisiplin dari biologi atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kata ekologi diciptakan tahun 1896 oleh ilmuwan Jerman Ernst Haeckel. Haeckel merupakan seorang ahli hewan, seniman, penulis, dan terakhir sebagai profesor anatomi komparatif. Ekologi tidak sinonim dengan lingkungan, paham lingkungan, sejarah alam, atau ilmu lingkungan. Ekologi sangat berkaitan dekat dengan fisiologi, evolusi, genetika, dan perilaku. Pemahaman tentang bagaimana keragaman hayati mempengaruhi fungsi ekologis merupakan bidang fokus yang penting dalam studi ekologi. Ekologi berupa menjelaskan berbagai pertanyaan di bawah ini. A. Proses-proses hidup dan adaptasi. B. Distribusi dan kelimpahan organisme. C. Pergerakan atau perpindahan materi dan energi melalui komunitas hidup. D. Perkembangan suksesif ekosistem. E. Kelimpahan dan distribusi biodiversitas dalam konteks lingkungan. Ekologi hewan merupakan cabang ekologi dengan fokus kajian pada hewan, sehingga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Studi tentang distribusi hewan dimulai pada abad ke-19, tetapi secara formal perkembangan ekologi hewan dimulai pada tahun 1920-an. Usaha yang efektif mengintegrasikan dalam perspektif ekologi muncul dari biologi akuatik. Konsep integrasi yang luas dan memiliki peran sentral yang memadukan keseluruhan konsep dalam ilmu ekologi ialah konsep ekosistem yang dikenalkan oleh ahli botani Inggris Arthur J. Tansley pada tahun 1935, yang pada awalnya digunakan secara efektif dalam bidang akuatik.
Perang Dunia II telah memberikan bukti dalam perkembangan ilmu ekologi ini. Walaupun pada awalnya ilmu ini berkutat pada klasifikasi dan struktur komunitas, dinamika populasi, pola-pola distribusi yang berlanjut sampai tahun-tahun setelah selesainya perang, metodologi baru, praktik-praktik, dan skema konseptual. Lindemann mulai bekerja pada ekologi ekosistem, mendirikan organisasi ahli biologi yang didanai oleh US Atomic Energy Commission. Pasca perang juga melahirkan konsep ekologi kuantitatif. Teknik matematis dikembangkan di Amerika Serikat dan Uni Soviet selama periode di antara perang yang berkaitan dengan teknik-teknik yang lahir dari perang yang meliputi sistem informasi dan cybernetika atau cybernetics, menghasilkan perkembangan ke arah modelan matematis dan simulasi komputer untuk populasi, komunitas, dan ekosistem. Kesimpulan dari bab 1 adalah ekologi yang berasal dari bahasa Yunani oikos, yang berarti rumah, dan logos berarti ilmu adalah studi tentang sesuatu. Dengan demikian, ekologi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang ekosistem makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi adalah subdisiplin dari biologi atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ekologi diciptakan pada tahun 1866 oleh seorang ahli hewan. Bab 2. Hewan dan lingkungannya. Sebelum membahas hubungan antara hewan dengan lingkungannya, penting untuk mendefinisikan pengertian hewan terlebih dahulu sehingga akan memudahkan dalam memahami hubungan tersebut. Dalam sistem klasifikasi, hewan memiliki karakteristik yang meliputi organisme multiselular atau tubuhnya tersusun atas banyak sel, heterotrof atau tidak mampu mesintesis makanannya sendiri, diploid atau kromosom terdiri atas 2 sel, dan sel tubuhnya bersifat eukariotik atau inti sel diselubungi oleh membran atau salut inti. Dalam sistem klasifikasi 5 kerajaan oleh Robert H. Whittaker, hewan dimasukkan ke dalam regnum Animalia yang meliputi filum Porifera, Cnidaria, lalu Plitamelmintes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda, dan Chordata. Semua hewan adalah multiseluler dalam arti tubuhnya tersusun atas banyak sel. Dengan definisi ini, hewan berbeda dengan organisme bersel satu, seperti bakteri dan ganggang biru. Organisme multiseluler tidak hanya hewan saja, jamur dan tumbuhan juga organisme multiseluler. Perbedaan hewan dengan jamur dan tumbuhan terletak pada struktur selnya. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki kloroplas, tidak memiliki vakula pusat, tetapi memiliki sentosom dan lisosom. Semua sel hewan bersifat eukariotik dan arti inti sel diselubungi membran atau salut ini, dan selnya tersusun atas organel-organel yang kompleks. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual dan lainnya dapat bereproduksi secara aseksual. Reproduksi adalah proses suatu organisme menghasilkan keturunan baru. Proses reproduksi seksual meliputi kombinasi materi genetik dari 2 individu berjenis kelamin berbeda, jantan dan betina, atau pada beberapa hewan dihasilkan oleh satu individu saja, atau hermaprodit. Beberapa jenis hewan juga bereproduksi secara seksual, misalnya pembentukan tunas yang kemudian lepas dari tubuh untuk membentuk individu baru pada karang dan pembelahan tubuh pada planarium. Sebagian besar hewan memiliki kemampuan untuk berpindah tempat, walaupun beberapa sifat sesilis atau menempel pada dasar perairan seperti misalnya kerang, spons, Annelida, Bryozoa, dan Hydra selama hidupnya atau pada satu fase hidupnya. Hewan berpindah dengan menggunakan beberapa cara.
Ada yang bergerak dengan cara sangat lambat dan ada juga yang bergerak dengan sangat cepat. Bagi hewan, berpindah tempat atau bergerak memiliki fungsi antara lain mencari makan, menghindari pemangsa, mengejar mangsa, dan migrasi atau memperluas habitat dan daerah jelajahnya. Semua hewan bersifat heterotrof, dalam arti tidak mampu untuk menyusun makanan sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya akan nutrisi, mereka harus makan organisme lainnya. Organisme yang mampu menggunakan karbon anorganik dari lingkungannya seperti jamur dan tumbuhan disebut autotrof. Tumbuhan hijau mengambil energi dari sinar matahari dan memfiksasi karbon dari atmosfer dalam bentuk karbon dioksida untuk menghasilkan gula, suatu senyawa organik sederhana. 1. Konsep habitat dan niche. Habitat bahasa Latin untuk inhabits, itu tempat tinggal makhluk hidup, merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu suatu spesies. Terdapat istilah lainnya yaitu mikrohabitat yang sering digunakan untuk mendeskripsikan area geografis yang lebih kecil atau keperluan dalam skala kecil oleh organisme atau populasi. Mikrohabitat sering juga diartikan sebagai habitat yang lebih kecil atau bagian dari habitat besar. Lebih jauh, istilah habitat juga digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan lingkungan makhluk hidup, antara lain seleksi habitat, ketersediaan habitat, kerusakan habitat, dan fragmentasi habitat. Selain habitat, istilah lainnya sering digunakan ialah niche atau relung ekologi. Istilah ini sering diartikan sebagai kedudukan fungsional suatu populasi dalam habitatnya atau menunjukkan kedudukan pada parameter multidimensi. 2. Adaptasi dan faktor pembatas. Respon hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dianggap sebagai strategi hewan untuk beradaptasi dan untuk kelangsungan hidupnya. Setiap hewan akan menunjukkan strategi adaptasinya yang merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup mereka. Lingkungan berperan sebagai kekuatan untuk menyeleksi bagi populasi yang hidup di dalamnya. Hanya populasi yang mampu beradaptasi, baik adaptasi morfologi, fisiologi maupun perilaku, akan lestari, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi harus pindah ke lingkungan sesuai dengan kebutuhannya atau jika tidak pindah, mereka akan mati. Respon pertama kali terhadap perubahan lingkungan ialah ekofisiologi dan bisa sangat berbeda pada setiap organisme. Pada hewan berdarah dingin, penurunan atau peningkatan suhu akan diikuti dengan penurunan atau peningkatan laju metabolisme. Kendick tahun 1999 mengklasifikasikan respon menjadi 5 macam, yaitu semu, letal, berarah, pengontrolan, dan defisien. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, semua organisme hidup pada rentang faktor-faktor lingkungan, sehingga faktor merupakan pembatas bagi kehidupan organisme. Satu organisme hanya dapat hidup pada kisaran suhu yang sempit misalnya, sementara organisme lainnya dapat hidup pada kisaran suhu yang lebih besar. 3. Sumber daya bagi kehidupan hewan. Seluruh kebutuhan hidup atau sumber daya bagi hewan dipenuhi dari lingkungannya. Lingkungan ialah seluruh unsur dan faktor yang berada di luar tubuh hewan. Hal ini karena habitat menyediakan seluruh sumber daya yang diperlukan organisme dalam mempengaruhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sumber daya yang sangat penting bagi organisme hewan yang disediakan oleh habitatnya antara lain makanan. Makanan hewan memerlukan energi untuk mendukung seluruh metabolisme tubuh maupun aktivitasnya seperti berpindah, cari makan, pencernaan, mempertahankan suhu tubuh, reproduksi, pertumbuhan, dan kerja lainnya. Yang B. Oksigen digunakan oleh organisme untuk proses pernapasan yang menghasilkan energi untuk aktivitas organisme maupun mempertahankan faal tubuh. Walaupun ada organisme yang tidak memerlukan oksigen dalam hidupnya,
Pada umumnya organisme bersifat aerobik atau memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi, termasuk hewan. Kadar oksigen atmosfer pada setiap tempat bisa berbeda, misalnya di daerah dataran tinggi, kadar oksigen lebih rendah dibandingkan dengan di dataran rendah. C. Tempat. Tempat merupakan sumber daya yang sangat penting bagi hewan sebagai lokasi untuk membangun sarang, istirahat, mencari makan, berbiak, dan aktivitas harian lainnya. Hewan memilih lokasi untuk beraktivitas harian dengan beberapa karakteristik. Faktor keamanan dan daya dukung untuk tujuan hewan beraktivitas merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi. D. Air. Organisme termasuk hewan tidak mungkin terlepas dari air, merupakan komponen terbesar sekitar 95% sel tubuh. Bagi hewan akuatik, air merupakan lingkungannya, sehingga daratan merupakan barir atau penghalang fisiologis, ekologis, dan fisik. Oleh karena itu, hewan akuatik, lingkungan perairan merupakan habitat hidupnya. 4. Adaptasi hewan. Bagaimana dijelaskan sebelumnya, hewan akan beradaptasi terhadap faktor lingkungannya dengan cara memodifikasi morfologi, fisiologi tubuhnya maupun perilakunya. Modifikasi ini merubah rentang atau kisaran faktor lingkungan yang berubah tersebut. Modifikasi ini bisa secara cepat atau lambat tergantung pada modifikasinya. A. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasi struktur dan bentuk atau bahkan warna tubuh luar dan dalam sebagai respon evolusioner hewan untuk tetap mampu bertahan dan bereproduksi. A. Modifikasi alat gerak. Alat gerak hewan mengalami modifikasi bentuk sesuai fungsinya. Sebagai contoh, tungkai kelelawar untuk menjadi bentuk parasut sesuai dengan fungsinya untuk terbang. 2. Memodifikasi bentuk dan ukuran paruh burung. Bentuk dan ukuran paruh burung menggambarkan bentuk adaptasinya terhadap jenis makanannya. 3. Modifikasi struktur organ pencernaan makanan. Pada hewan karnivora, saluran pencernaan lebih sederhana dibandingkan dengan pada hewan mamah biak. Lambung karnivora lebih sederhana dan sikung mengalami rudimenter. 4. Modifikasi bentuk gigi. Bentuk gigi pada hewan juga mengalami modifikasi sesuai dengan fungsinya. Pada ular berbisa, sepasang taring mengalami modifikasi menjadi bentuk jarum suntik untuk masukkan atau menyemprotkan bisa ke mangsanya. 5. Memodifikasi struktur kaki pada burung. Struktur kaki pada burung menjadi contoh yang baik untuk menjelaskan bentuk modifikasi morfologi. Menurut fungsinya, kaki pada ayam diadaptasikan untuk fungsi mengais. 6. Corak warna kulit dan bulu atau rambut. Warna kulit singa, citah diadaptasikan untuk warna latar belakang pada habitatnya sehingga tersamar dari pandangan mangsa. 7. Adaptasi morfologi terhadap kehidupan air secara baik ditunjukkan oleh bentuk tubuh ikan. Bentuk yang pipi dan ramping memudahkan ikan berenang secara cepat, sehingga selain digunakan sebagai bentuk adaptasi juga manfaat dalam perilaku mencari makan dan menghindari predator. 8. Untuk beradaptasi dengan kehidupannya di gurun yang panas dan kering, unta beradaptasi secara morfologi antara lain memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. 9. Beruang kutub dan hewan-hewan kutub lainnya memiliki warna kulit, rambut atau bulu yang putih, sehingga bentuk pertahanan diri karena tersamar dengan lingkungannya. 10. Belut dan sidat memiliki bentuk tubuh yang gilik dan sisik yang sangat halus, dilengkapi dengan lendir untuk beradaptasi dengan lingkungan perairan serta memudahkan memasuki lubang atau sela-sela batuan. B. Adaptasi fisiologi. Modifikasi fisiologi dilakukan dengan respon segera terhadap perubahan faktor lingkungan. Beberapa contoh adaptasi morfologi disajikan berikut ini. Perubahan kadar sel darah merah karena perubahan ketinggian tempat. Kadar oksigen atmosfer di dataran tinggi lebih rendah dibandingkan dengan di dataran rendah, sehingga jika hewan tidak mampu beradaptasi, mereka akan mengalami gangguan fisiologis atau tidak mampu
Adaptasi akan mengalami gangguan fisiologis akibat kekurangan oksigen. 2. Secara fisiologis, hewan ruminansia memodifikasi bentuk lambungnya menjadi lambung kompleks yang pada rumen terhadap mikroorganisme penghasil selulase. 3. Hewan-hewan penghisap darah seperti lintah, pacet, dan nyamuk menghasilkan zat antiglukosa sehingga tempat mereka menempel atau menghisap darah tidak terjadi pembekuan darah. C. Adaptasi perilaku. Bentuk adaptasi yang ketiga ialah adaptasi perilaku yang dapat dilakukan hewan secara segera, jauh lebih cepat dari fisiologi dan adaptasi morfologi. Adaptasi ini merupakan respon yang pertama kali ditunjukkan oleh hewan sebagai respon terhadap perubahan faktor lingkungan. Beberapa contohnya adalah monyet Jepang, bagian dari Yosemite National Park, memiliki perilaku yang unik. Hujan salju lebat dan menyelimuti area tersebut selama 4 bulan tiap tahunnya pada elevasi 850 di atas permukaan laut. Kesimpulan bab 2. Semua hewan adalah multiseluler dalam arti tubuhnya tersusun atas banyak sel. Dengan definisi ini, hewan berbeda dengan organisme sel satu lainnya. Semua sel hewan bersifat eukariotik dan dalam arti ini sel di selubungi membran atau salut ini adalah selnya tersusun atas organel-organel yang kompleks. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual dan lainnya dapat bereproduksi secara aseksual. Beberapa jenis hewan juga bereproduksi secara aseksual, misalnya pembentukan tunas yang kemudian lepas dari tubuh untuk membentuk individu yang baru. Sebagian hewan memiliki kemampuan untuk berpindah tempat walaupun bersifat sesilis atau menempel pada sesuatu. Hewan bersifat heterotrof dan artinya tidak mampu untuk menyusun makanan sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya akan nutrisi mereka harus makan organisme lainnya. Bab 3. Konsep ekosistem. Terdapat banyak definisi tentang ekosistem. Salah satu definisi ekosistem adalah sistem alami yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme atau faktor biotik pada suatu area yang bersama-sama dengan faktor kimia fisik. Istilah ekosistem pertama dikenal pada tahun 1930 oleh Roy Clapham untuk menjelaskan komponen fisik dan biologi suatu lingkungan yang saling berhubungan satu sama lain. Istilah ekosistem singkatan dari sistem ekologis, pada umumnya difahami sebagai kumpulan keseluruhan organisme, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya yang hidup bersama-sama dalam satu lokasi tertentu dengan lingkungannya, berfungsi sebagai satu unit yang longgar. Secara bersama-sama, komponen ini dan interaksinya satu sama lain membentuk satu kesatuan baru yang dinamis dan kompleks, berfungsi sebagai suatu unit ekologis. Cabang ekologi yang berkenaan dengan hal tersebut dikenal sebagai ekologi sistem. 1. Aliran energi dalam ekosistem. Ekosistem mempertahankan keseimbangannya melalui siklus energi dan nutrien atau materi yang didapatkan dari sumber daya eksternal. Pada tingkatan trofik primer, mereka menggunakan energi matahari yang menghasilkan material organik melalui fotosintesis. Herbivora atau hewan pemakan tumbuhan menyusun tingkatan trofik kedua. Predator yang memakan herbivora menempati tingkatan trofik ketiga. Jika organisme pemakan predator tersebut ada, mereka mewakili tingkatan trofik yang lebih tinggi. Organisme yang memakan beberapa tingkatan trofik, misalnya burung yang memakan buah beri dan ikan salmon, diklasifikasikan pada tingkatan yang lebih tinggi. Produktivitas primer kasar suatu ekosistem adalah jumlah total material organik yang diproduksi melalui fotosintesis. Produktivitas primer bersih menunjukkan jumlah energi yang tetap tersedia untuk pertumbuhan tumbuhan setelah dikurangi fraksi yang digunakan tumbuhan untuk respirasi. Produktivitas ekosistem darat pada umumnya naik sampai temperatur sekitar 30 derajat Celcius sesudah menurun, dan secara positif berkolerasi dengan kelembaban.
Produktivitas primer darat yang paling tinggi berada pada zona hangat lembab tropis, terutama pada hutan hujan tropis. Sebaliknya, ekosistem gurun memiliki produktivitas paling rendah disebabkan iklimnya yang sangat ekstrim, panas, dan kering. Di lautan, cahaya dan nutrien memegang peranan penting dalam mengontrol produktivitasnya, sehingga keduanya merupakan faktor pengontrol utama. Cahaya matahari hanya menembus pada bagian atas samudera saja, sehingga fotosintesis hanya terjadi pada lapisan yang ditembus cahaya. Berapa banyak tingkatan trafik yang didukung oleh suatu ekosistem? Jawaban terhadap pertanyaan ini bergantung pada beberapa faktor, yang meliputi jumlah energi yang masuk ke dalam ekosistem, energi yang hilang di antara tingkatan trafik, serta bentuk, struktur, dan fisiologi organisme pada setiap tingkatan trafik. Pada tingkatan trafik tinggi, predator pada umumnya memiliki besar secara fisik dan memiliki kemampuan untuk menggunakan fraksi energi yang dihasilkan oleh tingkatan di bawahnya. 2. Siklus biokimia dalam ekosistem. Air dan bahan-bahan kimia lainnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu organisme ke organisme lain, dan dari satu bentuk ke bentuk lainnya membentuk suatu siklus yang kadang-kadang tidak sederhana bersama-sama dengan energi yang menyertainya dalam suatu ekosistem. Sebagian besar permukaan bumi ditutupi oleh air, terutama lautan. Hampir seluruh air di bumi ini tertampung di lautan, atau dalam bentuk es dan glasier, dan lainnya berada di sebagai air tanah, danau, sungai, rawa, tanah, dan atmosfer. Sebagai tambahan, air berpindah sangat cepat pada ekosistem darat. Kedua ekosistem darat dan lautan penting sebagai tempat penimbunan karbon yang digunakan oleh tumbuhan dan algae selama proses fotosintesis dan disimpan sebagai jaringan tubuh. Aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan bakar fosil, melepaskan emisi karbon per tahun dengan jumlah yang signifikan. Pada saat ini, manusia dapat menghasilkan 7 miliar ton karbon per tahun, 3 tonnya tetap tersimpan dalam atmosfer. Ledakan populasi algae dan tumbuhan air lainnya menyebabkan turunnya kadar oksigen perairan sehingga mengganggu pernafasan hewan-hewan air. Kematian organisme dan dekomposisi yang cepat berakibat pada pendangkalan perairan. Danau alami akan berkembang menjadi danau oligotrofi, yaitu fase perubahan danau menjadi ekosistem darat. 3. Regulasi fungsi ekosistem. Suatu pertanyaan kunci untuk ahli ekologi yang mempelajari pertumbuhan dan produktivitas ekosistem ialah faktor-faktor apa yang membatasi aktivitas ekosistem. Ketersediaan sumber daya seperti cahaya, air, dan nutrien merupakan kunci pengontrolan pertumbuhan dan reproduksi. Beberapa nutrien digunakan dalam rasio yang tertentu. Sebagai contoh, rasio nitrogen terhadap fosfor dalam jaringan organik algae sekitar 16:1. Pada beberapa kasus, ekosistem dapat lebih kuat dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan kontrol atau top-down, yang artinya kelimpahan organisme pada tingkatan trofik yang tinggi dalam ekosistem. Kedua tipe pengaruh tersebut bekerja pada ekosistemnya dalam waktu yang sama, tetapi sejauh apa pengaruhnya pada jaring-jaring makanan dan pada interaksi trofik pada puncak rantai makanan sangat bervariasi antar waktu dan tempat. Perubahan secara drastis pada puncak jaring-jaring makanan dapat mendorong efek domino, yaitu mempengaruhi pula banyak tingkatan trofik rendah. Efek domino trofik ini tergantung pada sejumlah tingkatan trofik dalam ekosistem dan meluas ke predator untuk mereduksi kelimpahan tingkatan trofik sampai di bawah daya dukung pada sumber daya yang terbatas. 4. Perubahan ekosistem secara alami. Hubungan antar spesies merupakan proses yang dinamis, yang pada akhirnya menentukan ekosistemnya. Proses perubahan komunitas secara alami dari waktu ke waktu disebut suksesi. Pola suksesi umum meliputi kolonisasi tumbuhan yang pada akhirnya secara suksesif diikuti munculnya komunitas lainnya hingga mencapai klimaksnya. Spesies atau organisme yang pertama-tama menginvasi atau mengkolonisasi daerah kosong disebut
Organisme pionir. Karakteristik organisme pionir ini ialah kemampuannya dalam menggunakan sumber daya yang sangat ekstrim, serta unsur hara yang sangat miskin dan hampir nol. Suksesi segera terjadi jika ekosistem mengalami kerusakan, dan berdasarkan tingkat kerusakannya dibedakan menjadi dua. Suksesi primer terjadi jika daerah yang benar-benar kosong tanpa organisme yang hidup di dalamnya. Dua, suksesi sekunder. Ini terjadi jika komunitas klimaks mengalami gangguan sehingga terjadi kemunduran tahap suksesi. Puncak dari suksesi adalah komunitas yang tersusun atas sejumlah spesies yang saling berada dalam keseimbangan dinamis. Komunitas seperti ini disebut komunitas klimaks, menunjukkan akhir dari urutan suksesi dan mencapai kestabilan tipe komunitas klimaks ditentukan oleh faktor terutama iklim dan suhu. Contoh suksesi yang penulis amati ialah suksesi ekosistem yang berlangsung pada gunung kecil aktif di Kota Bitung, Sulawesi Utara, yaitu Gunung Batu Angus yang memiliki tinggi 450 di atas permukaan laut. Dengan letusan tersebut, ekosistem di kawasan tersebut dan sekitarnya mengalami kemusnahan sehingga menjadi daerah kosong organisme. Kesimpulan bab 3. Istilah ekosistem sebagai kumpulan keseluruhan organisme, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya yang hidup bersama-sama dalam satu lokasi tertentu dengan lingkungannya atau biotipe, berfungsi untuk suatu unit yang longgar. Secara bersama-sama, komponen ini dan interaksinya satu sama lain membentuk satu kesatuan yang baru, yang dinamis dan kompleks, berfungsi sebagai satu unit ekologis. Tidak ada batasan konseptual seberapa besar atau kecil area dalam definisi ekosistem, serta seberapa jumlah individu organisme yang harus ada dalam ekosistem. Bab 4. Populasi. Populasi adalah kelompok individu dari spesies yang sama yang hidup pada regio yang sama pada saat tertentu. Populasi sebagaimana organisme tunggal memiliki ciri atau atribut yang unik seperti laju pertumbuhan, struktur umur, rasio jenis kelamin, dan laju mortalitas. Populasi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau dispersal individu di antara populasi yang terpisah. Jika sumber daya yang diperlukan organisme cukup melimpah dan kondisi lingkungan sesuai, populasi dapat meningkat secara cepat. Pada kebanyakan contoh, sumber daya tidaklah terbatas dan kondisi lingkungan tidaklah optimal. Iklim, makanan, habitat, ketersediaan air, dan faktor lainnya mendukung pertumbuhan populasi selalu terbatas karena resistensi lingkungan. Populasi kadang-kadang dikelompokkan berdasarkan karakteristik pertumbuhannya. Spesies yang meningkat jumlahnya mencapai daya dukung sesuai dengan lingkungannya dan kemudian berhenti disebut spesies terseleksi. Spesies yang tumbuh secara cepat sering secara eksponensial sesuai dengan lingkungannya disebut sebagai spesies terseleksi R. Beberapa faktor lingkungan dan biologis memiliki pengaruh yang berbeda terhadap populasi bergantung pada kepadatannya. Jika densitas populasi tinggi, faktor tersebut menjadi pembatas untuk keberhasilan populasi. Populasi hewan berinteraksi satu sama lain dengan lingkungannya melalui berbagai cara, salah satunya interaksi primer. Pada populasi hewan terjadi pada saat mencari makan. Populasi hewan yang memangsa hewan lain disebut pemangsa atau predator. Populasi yang dimakan predator disebut prey. Seringkali hubungan antara predator dan mangsa di atas membentuk siklus yang kompleks. Konsep eksklusi kompetisi menyatakan bahwa jika dua spesies yang memerlukan sumber daya yang identik, maka keduanya tidak dapat hidup bersama. 1. Ukuran populasi. Ukuran populasi adalah jumlah individu satu spesies yang menempati lokasi tertentu pada waktu tertentu. 2. Kepadatan populasi. Kepadatan populasi atau densitas adalah rata-rata jumlah individu suatu populasi pada setiap unit area atau volume. Ukuran populasi dan densitas merupakan dua komponen yang penting dalam penggunaan statistik dan digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami populasi. 3. Struktur populasi. Individu-individu di dalam suatu populasi dapat dikelompokkan berdasarkan atribut.
misalnya berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Ukuran dan komposisi kelompok yang bodoh berdasarkan kelas umur dan jenis kelamin pada awal penelitian. 4. Sebaran individu. Densitas populasi menunjukkan rata-rata jumlah individu suatu populasi per unit area, tidak menggambarkan sebaran individu di dalamnya, apakah merata, tidak merata, atau berkelompok. Makanan sedikit dan tersebar tidak merata menyebabkan sebaran individu suatu populasi hewan juga tidak merata. 5. Dinamika populasi. Populasi selalu berubah dari waktu ke waktu, baik dengan ukurannya maupun komposisi individunya. Populasi hewan yang tidak terganggu yang hidup pada suatu lingkungan yang juga tidak terganggu biasanya berada pada suatu level atau titik keseimbangan dalam ukuran populasi. Terdapat 2 faktor yang mengontrol dinamika populasi ini. Faktor pertama disebut faktor yang bergantung pada densitas. Pengaruh faktor ini mempengaruhi oleh densitas hewan. Faktor yang termasuk kelompok ini adalah komposisi, predasi, penyakit, dan kecelakaan. Faktor kedua disebut faktor yang bergantung pada densitas, seperti iklim, cuaca, dan bencana alam. Fluktuasi ukuran populasi dapat bervariasi mengikuti pola tertentu. Pola pertumbuhan telah disajikan di bawah ini. Osilasi populasi, perubahan ukuran populasi secara simetris, fluktuasi populasi, ukuran populasi secara asimetris, minimum kritis, 4. Kehancuran populasi, 5. Erupsi populasi, dan 6. Erupsi populasi. Predasi atau pemangsaan. Predasi adalah peristiwa pemangsaan oleh pemangsa predator terhadap mangsa prey. Dalam suatu habitat, kedua golongan hewan ini memiliki hubungan evolusi yang unik karena keduanya saling bergantung menyehatkan populasinya. Kelaparan terjadi karena hewan sulit mengakses terhadap sumber makanan. Terjadi karena sebab antara lain pengaruh musim yang menyebabkan tumbuhan menjadi kering sehingga herbivora menjadi kelaparan. Derajat kompetisi untuk sumber daya dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu ketersediaan sumber daya dan jumlah individu yang menggunakan sumber daya tersebut. 6. Berikutnya penyakit juga mempengaruhi ukuran populasi. Penyakit pada hewan liar belum pernah menyebabkan kepunaan populasi. Penyakit degeneratif secara otomatis akan diderita pada hewan usia lanjut akibat proses penuaan. Kecelakaan dapat dialami oleh hewan dan bisa berakibat sangat fatal. Otokontrol. Hewan liar memiliki pengontrolan populasi secara internal. Walaupun osilasi atau fluktuasi bisa saja terjadi, tapi biasanya hanya di sekitar level keseimbangan. Angka kelahiran dibedakan menjadi 2, angka kelahiran kasar dan angka kelahiran pada umur spesifik. Angka fekunditas. Definisi tentang fekunditas yang membingungkan, tapi dalam buku ini definisikan sebagai jumlah kelahiran hidup individu betina per betina pada periode waktu tertentu. Lalu, panjang hidup, lama hidup, dan harapan hidup. Berapa lama hewan hidup? Hal ini bergantung pada kemampuan spesies hewan untuk hidup serta faktor tahanan lingkungan. Kesimpulan bab 4. Populasi adalah sekelompok individu dari spesies yang sama yang hidup pada regio yang sama pada saat tertentu. Populasi kadang-kadang dikelompokkan berdasarkan karakteristik pertumbuhannya. Spesies yang meningkat jumlah sampai mencapai daya dukung sesuai dengan lingkungannya disebut spesies terseleksi K. Dan yang tumbuh secara cepat, sering secara eksponensial sesuai dengan kondisi lingkungannya disebut dengan spesies terseleksi R. Beberapa faktor lingkungan dan biologis memiliki pengaruh yang berbeda terhadap populasi bergantung pada kepadatannya atau densitas. Jika densitas populasi tinggi, faktor tersebut menjadi pembatas untuk keberhasilan populasi.
Bab 5. Komunitas. Di alam terdapat banyak interaksi dan hubungan yang kompleks di antara hewan dan lingkungannya. Hewan hidup membentuk kelompok dengan sistem hierarki yang kompleks dan dari individu, populasi, komunitas, sampai ekosistem. Hubungan antar individu maupun antar populasi tidaklah statis, tapi sangat dinamis yang menyangkut aliran materi dan energi. Aliran energi dari suatu organisme ke organisme lainnya dapat digambarkan dalam piramida atau rantai makanan yang secara kompleks membentuk jejaring makanan. Kita dapat mendefinisikan komunitas secara sederhana sebagai satu kumpulan populasi yang saling berinteraksi. Komunitas dapat dikarakterisasi menurut beberapa cara. Sebagai contoh, dideskripsikan menurut spesies yang menonjol atau lingkungan fisiknya. Karakteristik level komunitas mencakup 1. Diversitas, jumlah spesies di dalam komunitas. 2. Kelimpahan relatif, kelimpahan relatif suatu spesies terhadap kelimpahan seluruh spesies dalam komunitas. 3. Stabilitas, ukuran bagaimana komunitas berubah sepanjang waktu. Hubungan antar populasi di dalam suatu komunitas sangat kompleks, sangat bervariasi, meliputi hubungan positif, negatif, dan interaksi mutual. Contoh hubungan dalam komunitas meliputi kompetisi untuk sumber daya makan, habitat peneluran, dan sumber daya lainnya. 1. Hubungan netral. Di dalam ekosistem tidak mungkin ada hubungan netral 100% di antar individu maupun antar spesies. Yang ada adalah hubungan dengan sedikit sekali pengaruh satu organisme terhadap organisme lainnya. Mereka hidup pada satu ruang dan waktu, sehingga sekecil apapun tetap saling berinteraksi. Misalnya dalam penyerapan air dan CO2 pada tumbuhan satu dengan yang lain. 2. Hubungan simbiosis. Memang istilah simbiosis seringkali diterapkan pada seluruh hubungan yang sebenarnya lebih sesuai dengan istilah asosiasi. Simbiosis artinya diterapkan pada organisme yang sangat erat hubungannya, bahkan keduanya atau salah satunya tidak bisa hidup jika dipisahkan. Hubungan yang sangat erat ini misalnya pada hidup bersama antara akar tumbuhan legume dengan bakteri rhizobium, antara jamur dengan akar pohon. Mutualisme. Hubungan simbiosis mutualisme ialah hubungan antara individu satu dengan individu lain yang berbeda spesies yang sifatnya sangat erat dan keuntungan dari hubungan tersebut diperoleh kedua pihak. Hubungan ini bahkan sangat erat, bahkan menyusun satu kesatuan yang tidak mungkin lagi dipisahkan. 2. Komensialisme. Simbiosis komensialisme ialah hubungan antara dua individu berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh dari satu pihak saja, sementara pihak lainnya mendapatkan keuntungan. Beberapa contoh simbiosis ini adalah hubungan antara sapi dan burung kuntul. Burung mendapatkan makanan karena gerakan sapi yang menyebabkan perpindahan serangga, katak, atau hewan lain, sementara sapi tidak mendapatkan keuntungan. Parasitisme. Simbiosis ini ialah membangun hubungan antara dua individu berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh oleh salah satu pihak, sementara pihak lain menderita kerugian. Pihak yang mendapatkan keuntungan disebut parasit, sedangkan pihak yang dirugikan disebut inang atau host. Parasit bersifat obligat, yang artinya selama hidupnya selalu menjadi parasit dan jadi tidak menumpang pada inangnya. Dan siklus hidupnya dikenal inang definitif dan inang intermediater. Definitif ialah organisme yang menjadi tempat hidup parasit fase dewasa, sedangkan intermediater menjadi tempat hidup parasit pada fase pradewasa. D. Amensialisme. Hubungan ini menggambarkan simbiosis dengan satu pihak dirugikan sementara pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. E. Predasi. Seperti dijelaskan pada pembahasan tentang predasi di depan, predasi adalah peristiwa pemangsaan oleh pemangsa predator terhadap mangsa prey. Secara evolusi, kedua golongan tersebut mengembangkan strategi, yaitu pemangsa meningkatkan angka predasi sementara mangsa akan menurunkan angka predasi. Di alam terdapat beberapa metode mangsa untuk menurunkan angka predasi ini, yaitu A. Berada di jalur jarak pandang, B. Berkamuflase, 2. Menghindari serangan predator,
3. Menggaitkan predator. Hewan-hewan kadang memiliki respon gerakan atau suara yang dapat mengagetkan predator. Induk ayam yang sedang mengerami telurnya sering mematuk tiba-tiba jika ada hewan lain yang mendekati telurnya. 4. Sinyal untuk menghalangi atau menghindari pengejaran. Beberapa burung memberi isyarat kepada predator dengan cara memberi kesan bahwa tubuhnya sangat besar. Ayam kalkun jantan sering membuka ekornya atau burung hantu yang mengepakkan atau membuka bulunya. 5. Pura-pura mati. Beberapa jenis serangga melakukan thanatosis pada saat didekati predator. Pada anak rusa ekor putih, thanatosis dilakukan dengan menurunkan detak jantung dari 155 menjadi 38 per menit. 6. Pengalihan. Moluska laut seperti kelinci laut, cumi-cumi, dan gurita menggunakan cara ini untuk mengalihkan penyerang. Mereka melepaskan senyawa kimia yang dapat mengingatkan predator. Mereka merespon kehadiran predator dengan melepaskan tinta sehingga dapat menghilangkan pandangan dari predator. 7. Mimikri. Mimikri terjadi pada organisme mimik yang menunjukkan isyarat atau tanda menyerupai organisme lain yang dapat menyebabkan kebingungan pada predator. Terdapat 2 tipe mimikri yang akan dibahas, yaitu mimikri Batesian dan Wallerian, di mana walaupun di alam sebenarnya terdapat banyak model. Mimikri Batesian didefinisikan sebagai suatu hubungan di mana satu organisme yang tidak beracun mengembangkan pewarnaan aposmatik yang menyerupai spesies berbahaya. Mimikri Wallerian diajukan oleh ahli zoologi dan naturalis Jerman yang dikenal dengan nama Fritz Muller mengajukan penjelasan pertamanya tentang persamaan pada kupu-kupu tertentu. Jika burung menangkap salah satu spesies yang mau manapun dan kemudian mementahkannya kembali, entah karena tidak enak atau toksik, secara mudah dapat ditemukan bahwa tipe mimikrinya Mullerian. 8. Struktur pertahanan. Banyak spesies hewan dilengkapi dengan struktur tubuh berupa senjata untuk melawan predator sehingga dapat menurunkan angka predasi. Beberapa contohnya antara lain duri pada kulit landak, sengat pada lebah, dan tawon kumbang bombardir yang menyemprotkan cairan kimia panas. 9. Mengamankan populasi. A. Efek pencairan efektif. Dilusi dapat disaksikan pada hewan yang hidup dalam suatu kelompok mencairkan risiko untuk diserang. Setiap individu menjadi diri masing-masing sehingga keuntungan dapat lebih banyak oleh individu daripada oleh kelompok. B. Mementingkan diri dalam kawanan. Teori mementingkan diri dalam kawanan diajukan oleh W.D. Hamilton untuk menjelaskan mengapa hewan cenderung memilih posisi di tengah kelompok. C. Kejenuhan predator. Strategi radikal untuk menghindari predator yang bisa dengan membunuh sebagian besar anak pada populasi sangatlah jarang. Strategi ini terlihat dalam bentuk dramatis pada cicada yang secara periodik muncul dengan interval 13 atau 17 tahun. D. Suara peringatan. Suara peringatan bisa dihasilkan oleh hewan yang hidup secara soliter maupun secara berkelompok. Suara peringatan misalnya suruh individu dilakukan oleh kus beruang di hutan Sulawesi untuk memberikan peringatan kepada organisme lain, terutama predator. E. Peningkatan kewaspadaan. Pada efek peningkatan kewaspadaan ini, satu kelompok mampu mendeteksi kehadiran predator lain lebih cepat daripada individu soliter. F. Membangun predator. Membingungkan predator. Individu yang hidup dalam kelompok besar dapat selamat dari serangan predator karena predator menjadi bingung karena ukuran kelompok yang besar tersebut. 10. Menyerang balik. A. Pertahanan kimiawi. Banyak spesies hewan yang dilengkapi dengan senjata kimiawi unik untuk menyerang balik predator. B. Pertahanan komunal. Mangsa besar seperti kerbau liar di Afrika menerapkan pertahanan komunal pada saat menyerang predator. Individu yang kuat berada pada posisi di depan dengan tanduk mengarah ke depan. D. Pemuntahan untuk pertahanan. Pada burung camar, memuntahkan substansi oranye cerah berminyak jika terancam. Minyak lambung ini terusan dari bahan makanan berair. D. Bunuh diri altruistik. Tipe perlindungan yang tidak biasa dilakukan pada semut Malaysia. Hewan ini dapat melakukan bunuh diri altruistik untuk menyelamatkan koloninya. 11. Melarikan diri.
Terbang. Respon pertama kali yang dilakukan oleh hewan bersayap ialah terbang secepatnya menjauhi predator. B. Ototomi. Beberapa hewan akan memutuskan untuk melepas sebagian tubuh mereka untuk dimangsa predator sehingga dengan fokus pada hewan sasaran. Misalnya cicak pada rumah. 3. Kompetisi atau persaingan adalah peristiwa rivalitas antar organisme baik dalam satu spesies atau dengan spesies lainnya untuk mendapatkan sumber daya tertentu. Atau kompetisi intraspesies. Kompetisi ini tidak terjadi untuk mendapatkan sumber daya alam seperti makanan, air, tapi juga untuk kepentingan reproduksi antara lain mendapatkan pasangan kawin. Kompetisi interspesies. Dua atau lebih populasi dapat saling berkompetisi jika mereka menggunakan sumber daya yang sama. Sebagai contohnya adalah kompetisi antara kerbau liar dan banteng di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Bab 5. Komunitas. Di alam terdapat banyak interaksi dan hubungan yang kompleks di antara hewan dan lingkungannya. Hewan hidup membentuk kelompok dengan sistem hierarki yang kompleks dan dari individu, populasi, komunitas, sampai ekosistem. Hubungan antar individu maupun antar populasi tidaklah statis, tapi sangat dinamis yang menyangkut aliran materi dan energi. Aliran energi dari suatu organisme ke organisme lainnya dapat digambarkan dalam piramida atau rantai makanan yang secara kompleks membentuk jejaring makanan. Kita dapat mendefinisikan komunitas secara sederhana sebagai satu kumpulan populasi yang saling berinteraksi. Komunitas dapat dikarakterisasi menurut beberapa cara, sebagai contoh dideskripsikan menurut spesies yang menonjol atau lingkungan fisiknya. Karakteristik level komunitas mencakup 1. Diversitas, jumlah spesies di dalam komunitas. 2. Kelimpahan relatif, kelimpahan relatif suatu spesies terhadap kelimpahan seluruh spesies dalam komunitas. 3. Stabilitas, ukuran bagaimana komunitas berubah sepanjang waktu. Hubungan antar populasi di dalam suatu komunitas sangat kompleks, sangat bervariasi, meliputi hubungan positif, negatif, dan interaksi mutual. Contoh hubungan dalam komunitas meliputi kompetisi untuk sumber daya makan, habitat peneluran, dan sumber daya lainnya. 1. Hubungan netral. Di dalam ekosistem tidak mungkin ada hubungan netral 100% di antar individu maupun antar spesies. Yang ada adalah hubungan dengan sedikit sekali pengaruh satu organisme terhadap organisme lainnya. Mereka hidup pada satu ruang dan waktu, sehingga sekecil apapun tetap saling berinteraksi. Misalnya dalam penyerapan air dan CO2 pada tumbuhan satu dengan yang lain. 2. Hubungan simbiosis. Memang istilah simbiosis seringkali diterapkan pada seluruh hubungan yang sebenarnya lebih sesuai dengan istilah asosiasi. Simbiosis harusnya diterapkan pada organisme yang sangat erat hubungannya, bahkan keduanya atau salah satunya tidak bisa hidup jika dipisahkan. Hubungan yang sangat erat ini misalnya pada hidup bersama antara akar tumbuhan legume dengan bakteri rhizobium, antara jamur dengan akar pohon. A. Mutualisme. Hubungan simbiosis mutualisme ialah hubungan antara individu satu dengan individu lain yang berbeda spesies yang sifatnya sangat erat dan keuntungan dari hubungan tersebut diperoleh kedua pihak. Hubungan ini bahkan sangat erat, bahkan menyusun satu kesatuan yang tidak mungkin lagi dipisahkan. 2. Komensialisme. Simbiosis komensialisme ialah hubungan antara dua individu berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh dari satu pihak saja, sementara pihak lainnya mendapatkan keuntungan. Beberapa contoh simbiosis ini adalah hubungan antara sapi dan burung kuntul. Burung mendapatkan makanan karena gerakan sapi yang menyebabkan perpindahan serangga, katak, atau hewan lain, sementara sapi tidak mendapatkan keuntungan. Parasitisme. Simbiosis ini ialah membangun hubungan antara dua individu berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh oleh salah satu pihak, sementara pihak lain menderita kerugian. Pihak yang mendapatkan keuntungan disebut parasit, sedangkan pihak yang dirugikan disebut inang atau host. Parasit bersifat obligat, yang artinya selama hidupnya
selalu menjadi parasit dan jadi tidak menumpang pada inangnya. Dan siklus hidupnya dikenal inang definitif dan inang intermediater. Definitif ialah organisme yang menjadi tempat hidup parasit fase dewasa, sedangkan intermediater menjadi tempat hidup parasit pada fase pradewasa. Amensialisme, hubungan ini menggambarkan simbiosis dengan satu pihak dirugikan sementara pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Predasi. Seperti dijelaskan pada pembahasan tentang predasi di depan, predasi adalah peristiwa pemangsaan oleh pemangsa predator terhadap mangsa prey. Secara evolusi, kedua golongan tersebut mengembangkan strategi, yaitu pemangsa meningkatkan angka predasi sementara mangsa akan menurunkan angka predasi. Di alam terdapat beberapa metode mangsa untuk menurunkan angka predasi ini, yaitu A. Berada di jalur jarak pandang, B. Berkamuflase, 2. Menghindari serangan predator, 3. Menggaitkan predator. Hewan-hewan kadang memiliki respon gerakan atau suara yang dapat mengagetkan predator. Induk ayam yang sedang mengerami telurnya sering mematuk tiba-tiba jika ada hewan lain yang mendekati telurnya. 4. Sinyal untuk menghalangi atau menghindari pengejaran. Beberapa burung memberi isyarat kepada predator dengan cara memberi kesan bahwa tubuhnya sangat besar. Ayam kalkun jantan sering membuka ekornya atau burung hantu yang mengepakkan atau membuka bulunya. 5. Pura-pura mati. Beberapa jenis serangga melakukan thanatosis pada saat didekati predator. Pada anak rusa ekor putih, thanatosis dilakukan dengan menurunkan detak jantung dari 155 menjadi 38 per menit. 6. Pengalihan. Moluska laut seperti kelinci laut, cumi-cumi, dan gurita menggunakan cara ini untuk mengalihkan penyerang. Mereka melepaskan senyawa kimia yang terjadi yang dapat mengingatkan predator. Mereka merespon kehadiran predator dengan melepaskan tinta sehingga dapat menghilangkan pandangan dari predator. 7. Mimikri. Mimikri terjadi pada organisme mimik yang menunjukkan isyarat atau tanda menyerupai organisme lain yang dapat menyebabkan kebingungan pada predator. Terdapat 2 tipe mimikri yang akan dibahas, yaitu mimikri Batesian dan Mullerian, di mana walaupun di alam sebenarnya terdapat banyak model. Mimikri Batesian didefinisikan sebagai suatu hubungan di mana satu organisme yang tidak beracun mengembangkan pewarnaan aposmatik yang menyerupai spesies berbahaya. Mimikri Mullerian diajukan oleh ahli zoologi dan naturalis Jerman yang dikenal dengan nama Fritz Muller mengajukan penjelasan pertamanya tentang persamaan pada kupu-kupu tertentu. Jika burung menangkap salah satu spesies yang mau manapun dan kemudian mementahkannya kembali entah karena tidak enak atau toksik, secara mudah dapat disimpulkan bahwa tipe mimikrinya Mullerian. 8. Struktur pertahanan. Banyak spesies hewan dilengkapi dengan struktur tubuh berupa senjata untuk melawan predator sehingga dapat menurunkan angka predasi. Beberapa contohnya antara lain duri pada kulit landak, sengat pada lebah, dan tawon kumbang bombardir yang menyemprotkan cairan kimia panas. 9. Mengamankan populasi. A. Efek pencairan efektif. Dilusi dapat disaksikan pada hewan yang hidup dalam suatu kelompok mencairkan risiko untuk diserang. Setiap individu menjadi diri masing-masing sehingga keuntungan dapat lebih banyak oleh individu daripada oleh kelompok. B. Mementingkan diri dalam kawanan. Teori mementingkan diri dalam kawanan diajukan oleh W.D. Hamilton untuk menjelaskan mengapa hewan cenderung memilih posisi di tengah kelompok. C. Kejenuhan predator. Strategi radikal untuk menghindari predator yang bisa dengan membunuh sebagian besar anak pada populasi sangatlah jarang. Strategi ini terlihat dalam bentuk dramatis pada cicada yang secara periodik muncul dengan interval 13 atau 17 tahun. D. Suara peringatan. Suara peringatan bisa dihasilkan oleh hewan yang hidup secara soliter maupun secara berkelompok. Suara peringatan misalnya suara individu dilakukan oleh kus beruang di hutan Sulawesi untuk memberikan peringatan kepada organisme lain terutama predator. E. Peningkatan kewaspadaan. Pada efek peningkatan kewaspadaan ini, satu kelompok mampu mendeteksi kehadiran predator lain.
lebih cepat daripada individu soliter. F. Membangun predator. Membingungkan predator. Individu yang hidup dalam kelompok besar dapat selamat dari serangan predator karena predator menjadi bingung karena ukuran kelompok yang besar tersebut. 10. Menyerang balik. A. Pertahanan kimiawi. Banyak spesies hewan yang dilengkapi dengan senjata kimiawi unik untuk menyerang balik predator. B. Pertahanan komunal. Mangsa besar seperti kerbau liar di Afrika menerapkan pertahanan komunal pada saat diserang predator. Individu yang kuat berada pada posisi di depan dengan tanduk mengarah ke depan. D. Pemuntahan untuk pertahanan. Pada burung camar, memuntahkan substansi oranye cerah berminyak jika terancam. Minyak lambung ini terusan dari bahan makanan berair. D. Bunuh diri altruistik. Tipe perundungan yang tidak biasa dilakukan pada semut Malaysia. Hewan ini dapat melakukan bunuh diri altruistik untuk menyelamatkan koloninya. 11. Melarikan diri. Terbang. Respon pertama kali yang dilakukan oleh hewan bersayap ialah terbang secepatnya menjauhi predator. B. Ototomi. Beberapa hewan akan memutuskan untuk melepas sebagian tubuh mereka untuk dimangsa predator sehingga kehilangan fokus pada hewan sasaran. Misalnya cicak pada rumah. 3. Kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah peristiwa rivalitas antar organisme baik dalam satu spesies atau dengan spesies lainnya untuk mendapatkan sumber daya tertentu. 1. Kompetisi intraspesies. Kompetisi ini tidak terjadi untuk mendapatkan sumber daya alam seperti makanan, air, tapi juga untuk kepentingan reproduksi antara lain mendapatkan pasangan kawin. Kompetisi interspesies. 2 atau lebih populasi dapat saling berkompetisi jika mereka menggunakan sumber daya yang sama. Sebagai contohnya adalah kompetisi antara kerbau liar dan banteng di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Kesimpulan bab 5. Komunitas dapat didefinisikan secara sederhana sebagai satu kumpulan populasi yang saling berinteraksi. Komunitas dapat dikarakterisasi menurut beberapa cara. Sebagai contoh, dideskripsikan menurut spesies yang menonjol atau lingkungan fisiknya. Komunitas burung, komunitas kolam, komunitas hutan meranggas. Karakteristik level komunitas mencakup diversitas jumlah spesies di dalam komunitas. Lalu, kelimpahan relatif. Kelimpahan relatif suatu spesies terhadap kelimpahan seluruh spesies dalam komunitas. Dan stabilitas, ukuran bagaimana komunitas berubah sepanjang waktu. Bab 6. Perilaku. Dalam kehidupannya, hewan menunjukkan aktivitas yang dapat diamati sebagai gerak-gerik atau aktivitas motorik tubuh. Aktivitas hewan ini ditunjukkan selama waktu hidupnya yang meliputi perpindahan, makan, menangkap mangsa, menghindari pemangsa, perilaku sosial, dan sebagainya. Gerakan yang diperlihatkan oleh hewan dalam aktivitas hariannya disebut perilaku atau tingkah laku hewan. Ilmu yang mempelajari perilaku hewan disebut etologi. Ahli etologi menggunakan pendekatan yang dicirikan dengan 4 kunci yang dapat dipilih menjadi studi perilaku, yaitu kausasi, nilai kesintasan, ontogeni, dan evolusi yang akan dibahas berikutnya. Maka apa hewan berperilaku? Pertanyaan ini bentuknya dikemukakan terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih jauh tentang perilaku ini, karena hal ini mewujudkan landasan pengembangan ilmu ini. Seorang ahli etologi dan ornitologi Belanda, Nicolas seperti dikemukakan sebelumnya pada tahun 1973 meraih hadiah Nobel dalam bidang fisiologi untuk kedokteran bersama Konrad. Dalam pengembangan etologi dengan 4 pertanyaan yang dilanjutkan dalam mempelajari perilaku hewan. 1. Bagaimana, yang mencakup mekanisme dan perkembangan. Pertanyaan mengapa, evolusi, dan fungsi. Pertanyaan di atas dikenal sebagai 4 pertanyaan oleh Bergen mempelajari perilaku hewan, yaitu fungsi, adaptasi. Penjelasan untuk pertanyaan ini biasanya ditujukan bahwa hewan berperilaku untuk keberhasilan reproduksi. Evolusi. Yang kedua, evolusi. Penjelasan untuk pertanyaan ini memuat proses atau mekanisme perubahan perilaku. 3. Mekanisme.
Kausasi. Penjelasan pertanyaan ini mencakup jalur dari stimulus yang diterima reseptor. 4. Perkembangan atau ontogen. Penjelasan untuk pertanyaan ini meliputi perubahan-perubahan perilaku dari hewan lahir atau menetas sampai dengan mati. 1. Fungsi perilaku. Perilaku merupakan tanggapan atau respon hewan terhadap rangsangan dalam bentuk aktivitas motorik. Rangsangan dibedakan menjadi dua, yaitu rangsangan luar dan rangsangan dalam. Seleksi alam merupakan suatu aksioma dalam pendekatan dalam studi perilaku. Oleh karena itu, penjelasan tentang fungsi perilaku selalu dikaitkan dengan strategi hewan dan siklus hidupnya yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Reproduksi merupakan kekuatan dorongan dasar di balik perilaku hewan. Setiap organisme akan menerapkan beberapa strategi untuk keberhasilan reproduksi. Jika hewan jantan dan betina siap kawin, tubuh mereka melepaskan signal kimiawi yang disebut feromon yang berfungsi sebagai atraktan atau penarik pasangan kawin. Pada hewan yang bereproduksi secara seksual, menemukan pasangan kawin dan aktivitas kawin secara aman merupakan kunci keberhasilan reproduksi. 2. Evolusi perilaku. Evolusi adalah perubahan secara bertahap pada karakter organisme berlangsung dalam waktu yang lama. Evolusi perilaku merupakan perubahan perilaku hewan yang berlangsung secara perlahan-lahan dari nenek moyang hingga sekarang. Perilaku yang sering dikontrol secara mutlak oleh gen, sedangkan perilaku lainnya seperti dipengaruhi oleh pengalaman hewan dalam lingkungannya. Perilaku yang berkaitan dengan evolusi secara mudah dapat dicontohkan monyet hitam Sulawesi hidup di hutan tropis Sulawesi Utara untuk memiliki sistem sosial multifemale. 3. Mekanisme perilaku. Perilaku merupakan tanggapan hewan melalui gerakan motorik terhadap rangsangan yang berasal dari luar maupun dari dalam tubuh hewan. Stimulus atau rangsangan diterima oleh reseptor. Stimulus dapat berupa rangsangan luar maupun dalam. Rangsangan luar misalnya suhu, keberadaan predator, dan lainnya, misalnya yang dari luar, misalnya indera atau ujung-ujung saraf di kulit. Rangsangan diteruskan sebagai impuls listrik oleh sel saraf sensorik. Sistem saraf. Sistem koordinasi pada tubuh hewan dilakukan oleh dua sistem, yaitu sistem hormon dan sistem saraf. Hormon dihasilkan oleh sel-sel khusus dan langsung masuk ke dalam sirkulasi darah menuju sel atau jaringan target. Walaupun kedua sistem di atas sama-sama berfungsi dalam koordinasi, tapi keduanya berbeda dalam beberapa hal. Pada invertebrata, jaringan saraf tersusun antara sel-sel saraf saja, tetapi pada vertebrata tersusun atas neuron-neuron dan berbagai sel penyokong. Neuron-neuron pada kebanyakan sistem saraf dikelilingi dan diberi nutrisi oleh sel-sel penyokong yang disebut sel glial. Salah satu sel penyokong, sel Schwann, ditemukan dalam sistem saraf vertebrata. Seluruh akson dalam sistem saraf vertebrata dikelilingi oleh sel Schwann. Kemampuan neuron untuk menghasilkan dan mengantarkan impuls listrik tergantung dari keberadaan beberapa macam molekul protein kompleks. Semua fungsi sistem saraf pada dasarnya mempunyai cara yang sama. Sistem saraf menerima informasi tentang lingkungan internal dan eksternal. Kebanyakan sistem saraf primitif merupakan neuron terisolasi atau jaringan neuron sederhana yang terdapat dalam dinding tubuh pilium. Anggota pilium ectodermata mempunyai tubuh dan sistem saraf simetri radial. Barangkali sistem saraf invertebrata yang paling kompleks adalah octopus, suatu cephalopoda dari Pilium mollusca. Sistem saraf pusat meliputi otak dan korda spinalis. Bagian ini dilindungi oleh beberapa membran pelindung dan diberi makan oleh cairan. Korda spinalis meliputi suatu daerah pusat yang relatif gelap, daerah substansi kelabu dan berbentuk kupu-kupu. Komunikasi ialah pemindahan informasi dari satu hewan ke hewan lain. Hewan yang memberi informasi disebut komunikator atau sender, sedangkan hewan yang menerima informasi disebut receiver.
Komunikasi akan menunjukkan suatu respon atau tanggapan setelah menerima signal tersebut. Seleksi alam akan meningkatkan frekuensi penggunaan cara komunikasi meningkatkan fitness spesies. 1. Komunikasi visual. Ini yang paling umum digunakan oleh hewan. Semua hewan memiliki mata atau alat penglihatan. Pastilah menggunakan cara komunikasi ini. 2. Komunikasi akustik. Komunikasi ini ialah menggunakan akustik atau suara. Arthropoda dan vertebrata pada umumnya menggunakan komunikasi tipe ini. Hewan harus memiliki organ yang dapat menghasilkan suara, misalnya pita suara pada pangkal tenggorokan mamalia. 3. Komunikasi taktil atau sentuhan. Komunikasi ini terjadi jika individu satu dengan lain saling kontak fisik. 4. Komunikasi kimiawi. Tipe komunikasi terjadi pada hewan yang mengeluarkan senyawa kimia yang kemudian diteruskan oleh individu lain sebagai sinyal yang memiliki makna. Biasanya menghasilkan pesan sederhana yang hilang setelah beberapa jam atau hari. 4. Perkembangan perilaku. Perilaku pada hewan tidaklah muncul tiba-tiba sebagaimana dapat disaksikan pada saat ini. Dengan demikian, perkembangan mencakup dua proses, yaitu perkembangan evolusioner dan perkembangan ontogeni. Insting dan belajar. Perkembangan perilaku menyimpulkan bahwa kedua macam perilaku, yaitu insting dan belajar, sama pentingnya bagi hewan yang diwariskan, dan komponen belajar membentuk sejumlah pola perilaku. Imprinting. Imprinting ialah fase kritis dalam perkembangan hewan. Selama fase ini, hewan muda akan berkembang dengan perilaku seperti perilaku spesiesnya jika hidup dalam spesiesnya. Belajar. Menghasilkan perubahan dalam perilaku individu karena pengalaman. Belajar adalah alat adaptasi karena memungkinkan hewan untuk merespon secara cepat terhadap perubahan lingkungan. Habituasi. Habituasi ialah tipe perilaku belajar yang paling sederhana dan sangat umum pada kebanyakan hewan. Habituasi mencakup penurunan frekuensi respon terhadap stimulus yang berulang dan tidak penting. Secara sederhana, Belajar insight hewan merupakan proses kognitif atau mental untuk mengasosiasikan pengalaman atau pemecahan masalah. Macam-macam perilaku. Pertama, ekologi perilaku. Ekologi perilaku melakukan penelitian bagaimana bahwa dapat menemukan jalan, bagaimana menemukan tempat untuk hidup. Seleksi habitat merujuk pada pemilihan tempat oleh hewan untuk tempat hidup. Perilaku mencari makan. Semua hewan harus makan untuk hidup. Untuk kebanyakan organisme, mereka makan dalam porsi yang besar hingga setiap hari hewan harus melakukan penjelajahan. Perilaku sosial menunjukkan setiap interaksi di antara anggota suatu kelompok hewan yang kadang-kadang juga mencakup interaksi antar spesies. Sosiobiologi. Berdasarkan interaksi antara anggota suatu spesies, hewan dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu hewan soliter, berkoloni, dan bersosial. Bermain. Kegiatan yang dilakukan monyet secara rutin dan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan hariannya disebut aktivitas harian. Dibedakan menjadi 4, yaitu makan, berpindah, istirahat, dan sosial. Aktivitas sosial dibedakan menjadi menelisik, silang, seksual, agnostik, dan bermain. Akan mencakup aktivitas mencari makan dan proses makan. Perilaku agnostik, teritori, dan hierarki dominasi. Suatu masyarakat hewan biasanya memiliki struktur sosial yang mapan dan anggota-anggota kelompok yang mempertahankan wilayahnya. Altruisme. Seekor individu hewan memberikan keuntungan bagi individu lain dan mengorbankan keuntungan pribadinya atau individu lain. Contoh, satu anggota kelompok mengeluarkan suara peringatan untuk memberitahu kelompok lainnya akan kehadiran predator. Walaupun mengeluarkan vokalisasi tersebut justru akan menarik predator mendekati individu tersebut. Antropomorfisme adalah istilah yang berkaitan dengan penerapannya untuk karakteristik manusia untuk segala sesuatu yang bukan manusia. Dalam pengamatan terhadap hewan menyebutkan perasaan manusia untuk perilaku hewan tidaklah dibenarkan. Sebagai contoh, menempatkan cacing tanah pada mata pancing apakah menyebabkan rasa sakit pada cacing tanah,
Rasa sakit didasarkan pada pengalaman manusia yang terus tusuk mata pancing merasakan sakit. Penjelasan yang lebih baik untuk menghindari antroposisme ialah bahwa menusuk cacing tanah dengan mata pancing menstimulator reseptor tertentu untuk menyebabkan munculnya impuls yang berjalan sepanjang busur refleks. Kesimpulan bab 6. Dalam kehidupannya, hewan menunjukkan aktivitas yang dapat diamati sebagai gerak-gerik atau aktivitas motorik tubuh. Gerakan yang diperlihatkan oleh hewan dalam aktivitas karyanya disebut perilaku atau tingkah laku hewan. Ilmu yang mempelajari hewan disebut ekologi. Ahli etologi menggunakan pendekatan yang dicirikan dengan 4 kunci yang dapat dipilih dalam studi perilaku, yaitu kausasi, nilai kesintasan, ontogeni, dan evolusi yang akan dibahas berikut.